Kesenian Badawang memiliki kemiripan dengan ondel-ondel. Dalam bentuknya merupakan suatu boneka tinggi besar yang kemudian di dalamnya dimainkan oleh seseorang yang masuk ke dalam rangka badan Badawang untuk menggerakkannya. Kemudian diiringi oleh musik khas daerah setempat yang lebih dominan atau identik dengan musik reak. Berbicara kesenian Badawang berarti juga berbicara tentang potensi kesenian di Ranca Ekek, di mana memang Badawang di Ranca Ekek memiliki suatu ciri khas yang menjadikan identitas, yaitu bentuk pertunjukan Badawang yang bersifat teatrikal dengan diisi oleh tokoh-tokoh pewayangan seperti Semar, Cepot, Dawala atau Gareng atau yang biasa kita sebut tokoh Punakawan berjalan dengan penyebarannya. Kian hari Badawang justru di beberapa lingkung seni hanya dijadikan sebagai kesenian arak-arakan saja, pelengkap kesenian-kesenian arak-arakan lainnya seperti reak. Sehingga dalam penyebarannya justru menjadikan Badawang menjadi kesenian yang klise, di mana sulit menemukan makna pada saat sajian kesenian Badawang tersebut. Maka dari itu kita akan mencoba merevitalisasi bagaimana Badawang yang dulunya bersifat teatrikal, memiliki pertunjukan yang komunikatif terhadap pendukung atau penonton dari kesenian Badawang ini, di mana di dalamnya memiliki fungsi-fungsi komunikasi sebagai komunikasi pergaulan antar masyarakat, kemudian komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Bahkan pada saat itu juga dijadikan sebagai sarana dakwah Islam. Nah, sejalan dengan pemajuan seperti yang tadi diungkapkan, Badawang menjadi klise, kemudian kita akan mencoba kembali mengangkat fungsi-fungsi Badawang yang meredup. Pada riset yang kami lakukan di awal kegiatan KKN, kita menemukan bahwa kesenian Badawang ini diwariskan secara enkulturasi, di mana memang sejak kecil sudah ditanamkan rasa suka, rasa bangga terhadap kesenian lokal, terutama yang kita soroti, kesenian Badawang. Namun kendalanya adalah ketika seorang anak kecil ini tidak bisa memainkan Badawang secara langsung dikarenakan bentuk Badawang yang terlalu besar untuk seorang anak kecil, sehingga kita menawarkan untuk membuat Badawang dengan versi yang lebih kecil dan bisa digunakan sebagai pembiasaan anak-anak dalam memainkan kesenian Badawang. Jadi saya mau ngejelasin tentang proses pembuatan si Badawangnya. Sebelum masuk ke pembuatan, sebenarnya saya juga udah karena saya minim pengetahuan dalam pembuatan gitu. Saya juga sharing sama anak-anak sanggar mitra kita gitu, dan sharing juga sama pembuat Badawang dari si sanggar tersebut, bagaimana si pembuatan Badawang dari nol sampai jadi gitu. Karena ketika saya lihat secara langsung itu kan saya juga baru tahu bahwa Badawang itu secara tidak langsung seperti kayak ondel-ondel gitu, tapi mungkin versi Sundanya gitu. Jadi saya lihat ada beberapa bagian yang mungkin secara proses penggarapannya agak lumayan panjang gitu, kayak pembuatan kepala. Jadi kepala itu dibuat dari kertas. Saya sendiri penggarapannya, jadi bikin dulu modeling pakai tanah liat sesuai karakter yang dibikin. Kebetulan karakternya saya bikin sama temen gitu, sama Rizky dan sama Aji.
si karakternya ada 3 karakter, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan karakternya bukan secara badawang yang memang dikenal di Ranca Ekek gitu, yang memakai karakter punakawan, tapi kita bikin karakter baru. Karakternya lebih ke karakter anak-anak milenial begitu. Nah, untuknya lanjut lagi untuk pembuatan si kepala. Jadi, nah ini dia contohnya. Ini udah jadi. Ini dari kertas. Jadi saya bikin dulu modeling persis banget kayak gini. Jadi dari tanah liat, terus ditempelin pakai kertas koran dan ya kertas apapun lah gitu sampai tebel. Baru si kertasnya ketika udah tebel dicopot dari si modeling tanah liatnya dan wow jadi. Terus untuk yang kedua saya bikin kerangka badan, karena kerangka badannya ketika saya ngelihat secara langsung yang aslinya bikin pakai bambu gitu, dan wah ribet si bambunya secara struktur memang banyak banget gitu, si ruas-ruas bambunya untuk struktur badan. Tapi di sini karena mungkin targetnya untuk dipakai sama anak kecil, jadi agak dipersimpel, agak di minimalkan gitu si kerangkanya, nggak terlalu banyak pakai bambu itu, jadi cuman sedikit, cuman beberapa bagian yang memang penting untuk ngebentuk proporsi badan gitu. Mungkin itu. Yang ketiga, pembuatan baju. Jadi karena ya walaupun si badawang ini versi kecilnya, ya versi kecilnya juga tetap gede Jadi versi kecilnya tuh sekitar kayak orang dewasa, tapi ya seukuran orang dewasa yang gendut dan tinggi gitu. Mungkin sekitar 2 meteran tingginya dan lebarnya sekitar mungkin 80 sentian atau hampir 1 meter jadi lebarnya. Nah, itu pembuatan bajunya karena mungkin minim modal juga gitu kita. Jadi kita beli bajunya dari Cimol, baju bekas yang kita cari yang gede gitu ukurannya, dan kita rombak lagi si bagian lengan, karena lengannya memang jadi penting di badawang. Soalnya si pemain kan posisinya nanti ada di bawah si kepala pemain akan ada di bawah kepala badawangnya gitu, dan otomatis tangannya juga gitu, si orang yang mainin tangannya pasti bakal agak turun ke bawah kan gitu. Makanya si bagian ketiak ini gitu, si bajunya dilebarin sampai bawah, jadi gede banget supaya yang mainnya juga bisa masuk dan mainin bagian tangannya begitu. Saat ini kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19, di mana memang mempengaruhi aktivitas seni maupun seniman di Ranca Ekek, terutama yang kita soroti yaitu kesenian badawang, di mana memang berkurangnya sarana prasarana seperti pengaruh dilarangnya kerumunan, yang dimana justru itu merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidupnya kesenian badawang. Kemudian minimnya panggung-panggung konvensional sehingga membuat seniman yang masih kurang berkreativitas pada ranah media digital ini menjadi pasif. Sehingga kami mencoba untuk menghidupkan kembali kesenian badawang di ranah media digital. Permasalahan di beberapa lingkung seni ini memang yaitu tidak memiliki dalang tetap, sehingga di sini kita membukakan relasi antara lingkung seni yang memiliki sajian kesenian badawang dengan lingkung seni yang memiliki sajian wayang golek. Kemudian kita gabungkan di mana kesenian atau lingkung seni yang memiliki sajian badawang
dengan dalang dari lingkung seni yang memiliki sajian wayang golek ini untuk bergabung dalam suatu ruang kreativitas baru yang kita namakan teater Badawang.